Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. 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 Ini mic-nya nanti kita gantian aja karena mic-nya hilang satu teman-teman, nggak tahu jatuh di mana nih. Kita baru aja nonton di channel YouTube-nya Gus Fuad ya. Tapi kita ambil poinnya aja buat teman-teman nanti yang mau nonton video fullnya ada di channelnya Gus Fuad. Aku sepakat sih, kita sepakat sama Kiai Muharor ya. Sepakat sama apa yang dibilang Kiai Muharor. Yang pertama, Habib yang berbahaya adalah Habib Lutfi, itu kita sepakat ya. Habib Lutfi itu membahayakan. Bukan cuma kata Kiai Haror, tapi Mbah Mufid juga ngomong seperti itu ya, memang membahayakan lah, dan memang benar gitu. Dan yang kedua, apa tadi? Kalau kita kepengen mengenal Habib ya lebih dalam, seperti apa Habib tersebut gitu, kita harus bersama dia 40 hari ini menurut Kiai Muharor. Dan aku sepakat sih. Kenapa sepakat? Supaya selama 40 hari ini, selama kita bersama sama Habib tersebut, kita jadi tahu nih sifat dan karakternya. Sebaiknya kita tonton dulu videonya seperti ini teman-teman. Coba diputar Protolip. Banyak lah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuma sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat ya itu kita ambil potongan videonya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang mau nonton video fullnya ada di channel Gus Fuad Pleret. Kita sepakat banget ya. Jadi maksudnya begini teman-teman, buat kalian yang baru mengenal Habib ya, terus menganggap Habib tersebut, Habib yang kalian suka itu adalah Habib alim, kalian jangan melihat dari penampilannya dia aja, hanya melihat sesaat, jangan melihat hanya sesaat aja gitu. Jadi supaya kalian tahu karakternya dia seperti apa, sifatnya dia seperti apa, kalian harus berkumpul sama dia 40 hari. Itu kita sepakat ya. Tapi karena kita ini teman Habibnya banyak, bahkan kita main sama mereka itu bertahun-tahun, nggak perlu lah. Kalau kita nggak perlu nginep di rumah dia 40 hari, nggak perlu ya. Itu khusus buat teman-teman yang baru mengenal Habib dan pengen tahu sifat dan karakternya dia. Tapi karena kita main sama Habib ini udah bertahun-tahun, bahkan teman Habib kita banyak ya. Jadi karena seringnya kita bermain sama Habib ya, kita tahu gitu. Banyak Habib yang doyan mabok, misalkan dugem juga kita bareng, bener nggak bro? Bahkan ya lain-lain lah yang menurut kita tuh nggak pantas lah. Masa yang katanya keturunan Nabi begitu, itu nggak pantas lah. Gimana bro? Ada lagi tuh Habib main slot juga ada. Main slot tiap malam. Tapi kalau pas waktu muludan, ada acara maulid, naik ke panggung. Oh dia naik panggung, itu saya kenal itu. Kamu lihat? Ya lihat, malah dianya malu karena kalau dia main slot ada saya sih. Itu fake, itu nggak bakalan bohong. Di atas panggung kamu lihat? Dia lihat saya langsung dia temungkul gitu. Oke, nanti kita bahas. Jadi karena kita
bertahun-tahun main sama Habib ya, banyak lah teman Habib kita. Terus kita buatkan kontennya, bukan berarti kita menjelek-jelekan mereka gitu. Justru karena kita membuat konten seperti ini tuh supaya masyarakat yang nonton konten edukasi ini menurut kita ini konten edukasi ya. Biar sadar. Iya, supaya masyarakat ini sadar gitu. Supaya masyarakat setelah nonton konten-konten ini, oh iya gitu loh. Ternyata korban pendawiran itu banyak gitu. Jadi supaya kalian itu nggak mudah didawir teman-teman, karena uang yang kalian kasih ini ke oknum-oknum Habib lah yang suka ngemis-ngemis itu, belum tentu uangnya dipakai buat kebaikan gitu. Bisa jadi gitu Habib yang kalian kasih, yang menurut kalian alim, kalian berharap barokah, memberi uang sama Habib yang nggak tahu uangnya buat mabok-mabokan sama kita. Bisa jadi, bener gak bro? Iya, bisa jadi. Siang pakai sarung ke rumah kalian, pura-pura silaturahmi, lalu kalian ngasih uang. Tuh Habib keliling satu hari misalkan 20 orang lah, terus dapat uang malamnya buat dugem dan lain-lain. Nah itu dia teman-teman. Jadi kenapa kita sering bikin konten-konten tentang pendawiran Habib ya, mendatangkan narasumber terkadang ya, Iya, benar. supaya kalian ini sadar gitu. Jadi jangan lagi ngasih-ngasih uang, apalagi di konten kemarin tuh yang baru aku upload di desa Kedungwungu, itu kasihan teman-teman. Jadi sebelum ada haul ini kurang dari 2 minggu itu Habib ratusan teman-teman, ratusan ya, datang silih berganti ngasih uang. Ada yang 5.000, ada yang lebih, bahkan ada juga ngasih 5.000 ditolak, bukan ditolak sih tapi minta tambahan karena si Habib itu lagi butuh duit buat setoran motor. Itu konyol teman-teman, Parah banget itu. parah ya. Ya parah banget lah. Kamu yang begitu. Ya itu parah banget itu. Dia cuma minta-minta mau buat kebutuhan dia sendiri gitu. Setoran motor. Store motor, kadang ada yang buat slot. Ya paginya cari-cari uang ya kan. Habis itu malamnya buat nggak dugem, buat slot sampai pagi. Ya Allah. Itu bener-bener ada itu, bener-bener saya ngalami itu. Iya ini benar-benar bukan cerita-cerita ngarang ya. Nah, tapi setelah adanya kayak gini, dia udah agak menjauh dari saya, udah tahu gitu. Makanya kalau ada saya dia cuma diem gitu. Iya, terus ada lagi kalau Habib perempuan ya di kampung Kedungwungu itu dikasihnya beras. Jadi satu rumah ini ngasih beras 1 kilo dikali ratusan. Jadi dapat berapa kuintal itu satu hari, nanti ada markasnya. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi konten kita ini kalian jangan beranggapan konten pembenci habaib, bukan gitu. Justru konten seperti ini kita kepengen menyadarkan masyarakat supaya nggak jadi korban lah, atau stop gitu memberi uang sama Habib-Habib yang suka ngemis-ngemis kayak gitu. Menurutmu gimana Bro Tolib? Tadi Kiai Muharor berpesan ya, agar kita tahu, biar kita tahu mengenal sosok Habib itu sebenarnya, itu kita harus bersama dia selama 40 hari. Menurutmu bener nggak? Ya bener juga sih, kalau kita mah nggak usah 40 hari, 3 hari aja udah tahu. Ya tapi kalau untuk orang awam kan ya kita harus kenal dulu ya kan. Kalau Ustadz Harun ngomong kayak gitu bener itu, 40 hari lah kita terus bersama dia gitu. Jadi kita tahu watak dan sifatnya gitu, ya kan? Iya. Aku sendiri kan punya banyak teman Habib. Kamu punya teman Habib nggak? Punya. Nah itu yang saya ceritain. Iya. Kalau temanku ya banyak yang mabok-mabokan, dugem dan lain-lain lah, dan lain-lainnya nggak usah diceritain, ini lebih parah teman-teman. Kalau teman Habibmu gimana? Kalau teman Habib paling kayak gitu aja, nggak saya lihat paling. Ada mabok-mabokan? Kalau mabuk-mabukan sih saya nggak lihat, tapi kalau main slot saya lihat gitu. Main slot Lihat. Kalau kamu sendiri, teman-teman kamu gimana? Teman-teman kamu Habib kamu gimana? Ya itu karena aku dulu hidup di jalanan ya. Sekarang sih udah 1 tahun lebih aku udah
off di jalan. Aku berpuluh-puluh tahun hidup di jalanan, teman-teman. Termasuk main sama Habib itu. Jadi aku tahu gitu. Tahu betul karakternya Habib. Walaupun enggak semua Habib yang aku kenal tuh doyan mabok, enggak, tapi banyak gitu loh, bro. Tapi kamu pernah kan denger Habib mabok dan lain-lain kan? Dengar banget itu. Malahan mungkin sekarang udah agak mulai tenar gitu. Dulu tenar lah, udah mulai banyak orang tahu gitu. Banyak jamaahnya banyak gitu. Oh, dulu itu Habib waktu mudanya mabok-mabokan. Oh, malah dia bilang kalau Habib itu mudanya mabok-mabokan nggak apa-apa. Tapi kalau udah tuanya tobat kayak gitu. Habibnya bilang begitu. Iya, Parah ini. parah. Teman-teman. Oke lah, mungkin kontennya segitu aja teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau denger tadi ceritanya dari Kiai Muharor, di video fullnya ada di channelnya Gus Fuad Pleret. Sekali lagi, dengan adanya konten-konten seperti ini, mudah-mudahan teman-teman bisa sadar dimanapun kalian berada. Jangan lagi pernah ngasih uang sama habaib, karena uang yang kalian kasih itu belum tentu buat kebaikan, teman-teman. Berarti mending kasih makan aja ya. Mending jangan kasih uang, tapi mending suruh makan aja gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, suruh makan aja lah gitu, biar iya. kenyang, udah pulang Udah gitu. pulang. Iya. Itu aja. Pokoknya jangan pernah kita terlihat lemah di hadapan mereka, karena ketika kita kelihatan lemah atau kelihatan muhibin banget gitu ya, kita itu bakalan ditindas, kalian itu bakalan ditindas sama mereka, karena kalian bakalan dijadiin target, apalagi kalian dari kalangan menengah ke atas, orang kaya. Wah, itu beda lagi, pasti dijadiin target keuangan ya, betul ya. Oke lah, kontennya segitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini, ketemu lagi di video berikutnya.